Halo semuanya, kalian tahu nggak apa itu iptek? Yuk kita bahas. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dewi Apriliani dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengaruh iptek di bidang politik. Pertama-tama, iptek adalah hasil pengembangan ilmu pengetahuan untuk menciptakan teknologi yang mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan iptek, manusia dapat memahami fenomena alam dan sosial sekaligus mengembangkan alat atau metode baru untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berperan dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan komunikasi dalam dunia politik loh, yang dimana tujuan penggunaan teknologi dalam politik yaitu 1. Meningkatkan partisipasi publik, 2. Meningkatkan transparansi pemerintahan, 3. Memudahkan komunikasi antara pemerintahan dan masyarakat. Iptek di bidang politik memberikan beberapa dampak, entah itu positif maupun negatif. Pertama-tama kita akan membahas beberapa dampak positif iptek di bidang politik. Yang pertama, mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya, media sosial seperti Twitter dan Instagram digunakan oleh pejabat untuk menyampaikan kebijakan. Yang kedua, kampanye politik yang lebih efektif dan luas. Contohnya, penggunaan influencer dan konten kreatif di TikTok untuk menarik pemilih muda dalam pemilu. Yang ketiga yaitu e-government dan digitalisasi layanan publik. Contohnya, aplikasi layanan publik seperti eKTP, e-Samsat, dan website pengaduan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Contohnya, kampanye digital interaktif yang memungkinkan masyarakat memberikan ide atau solusi terkait isu sosial dan politik. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Contohnya, website KPK yang menampilkan laporan kasus korupsi secara terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif iptek di bidang politik. Nomor 1, penyebaran hoaks dan disinformasi. Contohnya, berita palsu yang dibuat untuk memanipulasi opini publik selama pemilu. Yang kedua, cyber attack terhadap sistem politik dan pemerintahan. Contohnya, peretasan terhadap website pemerintahan dan kebocoran data pemilih. Nomor 3, politik identitas dan polarisasi masyarakat. Contohnya, algoritma media sosial yang memperkuat perbedaan ideologi politik dan memperburuk polarisasi. Yang keempat, memanipulasi data dan micro-targeting dalam kampanye. Contohnya, kasus Cambridge Analytica yang memanfaatkan data pengguna untuk memengaruhi pemilih. Yang kelima, ketergantungan pada media sosial dalam politik. Contohnya, isu politik yang viral seringkali lebih berpengaruh dibandingkan kebijakan nyata. Selanjutnya ada upaya untuk mengoptimalkan pengaruh positif iptek dalam politik. Nomor 1, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk menangkal hoaks. Nomor 2, menguatkan regulasi tentang keamanan data dan privasi politik. Nomor 3, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi politik. Yang keempat, mengembangkan keamanan cyber untuk melindungi data pemerintahan dan pemilu. Jadi, kesimpulannya adalah iptek membawa perubahan besar dalam dunia politik, baik positif maupun negatif. Teknologi dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi politik, tetapi juga bisa digunakan untuk manipulasi. Maka dari itu, diperlukanlah kesadaran masyarakat dan regulasi yang kuat untuk memastikan teknologi digunakan dengan baik dalam politik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, and thank you for watching.